Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Awake Channel di mana saja berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, akhir-akhir ini media dipenuhi dengan berita tentang bantuan sosial berupa bantuan sembako. Beragam berita yang ditampilkan, ada yang marah-marah karena tidak dapat bantuan, padahal menurut dirinya dia berhak untuk mendapatkan bantuan. Ada juga yang memberikan bantuan sembako kok isinya malah sampah. Kemudian ada juga yang lain yang sibuk membuat video ucapan terima kasih. Ternyata ujung-ujungnya baru latihan. Sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan persoalan ini, sebagai orang yang beragama, tentu kita harus menyikapinya dengan baik. Pertama, bahwa bagi mereka yang kebetulan belum dapat bantuan, maka sabar adalah sesuatu yang akan menolong kita. Mungkin ada yang berkata, saya kok disuruh bersabar, padahal saya sangat butuh. Iya, harus bersabar. Kenapa? Karena saya melihat di media bahwa orang yang datang marah-marah kepada pemerintah kelurahan misalnya, atau mungkin pemerintah desa karena tidak mendapatkan bantuan, toh tidak menyelesaikan masalah. Marah-marah belum tentu juga diberikan. Kalau ini yang kita lakukan, maka tentu akan rugi, dan ruginya plus-plus. Kenapa saya katakan ruginya plus-plus? Karena pertama, sudah buang-buang energi untuk datang marah-marah, tapi toh ternyata tidak dapat bantuan juga. Yang kedua, orang yang marah-marah itu, maka dia akan merusak beberapa sel yang ada dalam tubuhnya, dan itu berpotensi untuk mendatangkan penyakit. Yang ketiga, bahwa dengan marah-marah, pasti hubungan dengan pemerintah setempat menjadi tidak bagus. Jadi ruginya plus-plus. Tapi kalau kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wabasyiris sabirin. Toh mungkin kalau kita tidak dapat, kan bukan kita orang yang hanya sendirian yang tidak dapat. Banyak juga saudara-saudara kita yang lain yang belum dapat. Karena itu, kalau kita bersabar, mudah-mudahan pertolongan Allah akan datang kepada kita, karena dengan bersabar itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak kepada kita semua, tengoklah ke dalam diri kita masing-masing. Apakah pada saat normal dulu kita adalah orang yang punya kepedulian terhadap sesama? Mungkin bagi saudara-saudaraku yang belum dapat bantuan, cobalah tengok ke dalam diri kita. Apakah pada saat waktu normal dulu kita adalah orang yang ringan tangan untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan? Apakah kita orang yang punya kepedulian untuk mengeluarkan saudara-saudara kita dari persoalan yang sedang dialami? Tanya diri kita. Saudara-saudaraku semua, bagi yang menjawab bahwa memang selama ini kepeduliannya kurang, maka ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala supaya merasa bagaimana ketika kita membutuhkan sesuatu, lantas tidak ada yang memberikan bantuan kepada kita. Mudah-mudahan ini akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran supaya kelak ketika situasi normal kembali, kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian. Sahabat-sahabatku sekalian, dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abadi ma kana al-abadu fi auni akhihi." Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang juga senang memberikan pertolongan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan menengok dan mengintrospeksi diri kita,
kita akan menemukan sesuatu yang insya Allah akan membuat kita ke depan menjadi lebih baik dan menjadi lebih peduli. Dan yang ketiga, menyikapi situasi yang ada sekarang ini, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 215 terkait dengan persoalan bagaimana kita menginfakkan, membagikan harta kita dalam persoalan infak-infak yang sunnah. Maka yang harus kita ingat adalah falil walidain. Inilah saatnya sekarang ketika ada saudara-saudara kita yang membutuhkan, jangan kemana-mana dulu. Coba lihat, apakah orang tua kita butuh? Kalau orang tua kita butuh, jangan berikan kepada yang lain. Berikan dulu kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah wal aqrabin. Tengoklah saat ini, adakah keluarga, kerabat kita yang dekat dengan kita yang butuh, maka itulah yang diperhatikan. Setelah kita memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita dan kepada mertua kita kalau memang kita sudah berkeluarga. Selanjutnya baru kepada wal yatama, kepada anak-anak yatim. Anak yatim di sini adalah tentu anak yatim yang terlantar, anak yatim yang tidak terurus, maka tengoklah mereka, bantulah mereka kalau kita memiliki kemampuan. Dan tentu anak yatim di sini adalah yang dekat-dekat yang ada di sekitar kita. Kemudian wal masakin, barulah orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang kalau pagi makan, siang belum tentu bisa makan. Jadi kalau ada orang yang pagi makan, kemudian masih ada persediaan untuk makan siang, ada lagi persiapan untuk makan malam, berarti dia belum dikategorikan miskin. Saya juga kadang-kadang heran ketika ada bantuan-bantuan yang akan dikucurkan, kok rame-rame orang menyatakan dirinya miskin. Jangan-jangan kalau ini yang kita lakukan, sebenarnya kita tidak miskin, tapi kita juga ikut-ikutan untuk datang mengantri, mengambil bantuan untuk orang miskin. Jangan-jangan ini menjadi doa, betul-betul kelak nanti kita akan menjadi orang miskin. Kalau sahabat-sahabat sekalian merasa masih mampu, janganlah kita pernah datang untuk mengambil bantuan yang diperuntukkan kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Kenapa? Karena kita mengambil jatah mereka, padahal itu bukan untuk jatah kita. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian yang terakhir, kalau mau berbagi, yang harus kita ingat adalah wabanis sabil. Ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, kemudian kekurangan bekal, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang merantau ke sebuah kota, kemudian kehabisan bekal, kehabisan ongkos, tidak ada yang urus, maka yang seperti ini juga boleh kita berikan sesuatu dari harta kita. Mudah-mudahan situasi saat ini terkait dengan persoalan banyak di antara saudara-saudara kita yang menderita akan menumbuhkan kesadaran dalam hati kita betapa pentingnya kita saling berbagi. Sahabat-sahabatku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.